Kalian pasti pernah menonton acara kuis Siapa Berani, reality show penghuni terakhir, atau Uang Kaget. Sosok Helmy Yahya lah yang menjadi orang di balik suksesnya program-program tersebut. Namun, banyak yang tidak mengetahui bahwa seorang Helmy Yahya memulai perjuangan suksesnya dari bawah. Berawal dari anak seorang pedagang kaki lima, Helmy berhasil memutarbalikkan keadaannya menjadi kesuksesan yang berlimpah. Kesuksesan ini tidak dia dapatkan dalam sekejap. Untuk sukses itu banyak mencontohkan harus kerja keras gitu. Tidak boleh hanya cerdas saja gitu. Ada perjuangan dan kerja keras yang harus ia lewati untuk menjadi Helmy Yahya yang kita semua ketahui sekarang. Mari kita simak perjalanan inspiratif Helmy Yahya menuju kesuksesan yang dipenuhi kegagalan dan rintangan yang tidaklah mudah untuk dilewati. Helmy Yahya kerap dijuluki Raja Kuis, lahir pada tanggal 6 Maret 1963. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, Helmy seringkali dihina karena ayahnya hanyalah seorang pedagang kaki lima. Namun, hinaan ini tidak membuatnya menyerah, tetapi ia justru termotivasi untuk menjadi orang yang sukses. Sejak kecil, Helmy selalu menganggap kakaknya Tantowi Yahya sebagai saingan dia. Dia selalu merasa di-overshadowed oleh Tantowi, sampai di poin tertentu dia merasa ayahnya lebih sayang Tantowi daripada dia. Helmy dan saudara-saudaranya dididik oleh ayahnya dengan keras dan disiplin. Pukulan dan tendangan menjadi hal yang biasa diterima Helmy jika bangun terlambat atau melakukan hal yang teledor. Meski demikian, Helmy tahu bahwa ayahnya hanya melakukan ini untuk kebaikan dirinya. Tidak hanya itu, Helmy juga diharuskan untuk fasih berbahasa Inggris oleh ayahnya. Helmy dan Tantowi dipaksa untuk kursus bahasa Inggris yang terletak jauh dari rumah mereka. Setiap hari mereka harus jalan 8 km untuk sampai di sana dan 8 km untuk balik lagi ke rumah. Pengorbanan ini tentunya membuahkan hasil yang fantastis dan Helmy merasa bahwa dirinya dan Tantowi bisa sukses salah satunya karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Mulai dari bottom banget dan saya achieve jauh melampaui mimpi saya. Dulu mimpi saya kan cukup sederhana saja. Jadi pekerjaan saya adalah bersyukur, ya, dan itu yang membuat saya tidak stres. Sejak menduduki bangku SD, Helmy dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan berprestasi. Dia sadar bahwa cara untuk bisa sekolah tanpa harus membebani orang tuanya adalah dengan berprestasi. Ia mengikuti dan memenangi banyak lomba dan acara di masa SD sampai SMA-nya. Dari hasil kemenangan itu, Helmy mengantongi sejumlah uang yang bisa dia pakai untuk membayar uang sekolah. Berhasil meraih 5 besar nasional saat lulus SMA, Helmy ditawarkan beasiswa di banyak universitas terkemuka. Ia memilih untuk masuk Institut Pertanian Bogor, namun hengkang 1 tahun kemudian karena merasa tidak sanggup untuk membayar biaya hidup, walaupun biaya kuliahnya sudah ditanggung beasiswa. Karena kondisi ayahnya yang sedang sakit, Helmy terpaksa harus mencari universitas atau tempat kuliah yang benar-benar gratis. Akhirnya, setelah Helmy diterima di STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ayahnya Helmy menghembuskan nafas terakhir. Titik terendah adalah waktu saya kehilangan ayah saya. Ya, karena ayah bagi saya adalah orang yang habis-habisan mendorong saya, mendukung saya sampai gadaikan rumah agar saya bisa sekolah di Jawa. Dan yang membuat saya down karena saya belum bisa membalas. Saya tahu ayah saya, seumur saya sekolah itu habis-habisan supaya saya tidak putus sekolah dan mendorong saya supaya sekolah setinggi mungkin. Tetapi saya waktu itu masih di tingkat 2 di STAN dan ayah pergi. Jadi saya tidak sempat membalas. Apalagi sekarang yang melihat bahwa saya punya banyak hal yang bisa membahagiakan ayah saya dan ayah saya tidak menikmati hasil kerja kerasnya. Pasca lulus dari STAN dengan predikat lulusan terbaik, Helmy mendapat beasiswa dari Bank Dunia untuk melanjutkan sekolah di University of Miami, mengambil gelar Master of Professional Accounting.
Di Amerika Serikat, Helmy juga sempat menjadi penyiar NBA dan mendapatkan kesempatan untuk menginterview beberapa pemain hebat seperti Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, dan Shaquille O'Neal. Walaupun mempunyai master di bidang akuntansi, ternyata jalan hidup Helmy mengarah ke televisi. Dia pun mulai dikenal dari beberapa acaranya, termasuk acara Kuis Siapa Berani, reality show Penghuni Terakhir, Uang Kaget, dan banyak reality show sukses lainnya. Pada puncak karirnya, dia ditawari menjadi Direktur Utama TVRI tahun 2017 sebelum akhirnya diberhentikan di tahun 2020. Tetapi di setiap masalah pasti ada sisi baiknya. Turning point saya ada dua. Satu, pada saat saya berani memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri, karena saya sadar betul saya walaupun kuliah di STAN, kedinasan, dan saya selesai D3, D4, dan kemudian S2 dapat beasiswa juga dari negara. Tetapi saya merasakan bahwa saya lebih bisa berkembang kalau saya tidak di jalur birokrasi atau tidak di jalur pegawai negeri. Makanya saya keluar dan alhamdulillah itu terbukti saya bisa jauh lebih berkembang setelah saya meninggalkan kepegawaian negerian. Walaupun dipercaya menjadi Dirut TVRI, saya memimpin lebih dari 4.000 pegawai negeri. Dan turning point saya yang kedua, jujur saya mengatakan bahwa agak aneh gitu. Turning point saya kedua adalah pada saat saya diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Dirut TVRI. Tiba-tiba saya mendapatkan tawaran banyak sekali, ya, tawaran memegang perusahaan, tawaran menjadi komisaris, tawaran menjadi advisor, jadwal seminar saya penuh, dan saya sempat menjadi YouTuber, dan saya menjalani kehidupan yang jauh lebih membahagiakan daripada saya sebelumnya, ya, pada saat saya mengemban amanah sebagai Dirut TVRI. Kini, Helmy Yahya selain memegang beberapa jabatan penting dan founder di beberapa perusahaan yang dirintisnya, seperti R66 Media yang bergerak di multi-channel network dan influencer management, dia juga berhasil menjadi seorang YouTuber sukses dalam waktu singkat melalui channelnya Helmy Yahya Bicara. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Chase your dream, ya, kejarlah mimpimu dan tentukanlah mau jadi apa. Tentukan your personal goal, itu yang saya selalu katakan, personal goal. Dan kalau sudah punya personal goal, bungkus dia dengan diferensiasi. Untuk mencapai itu, karakter-karakter apa, pencapaian apa, pelajaran apa yang harus diambil, yang harus dipenuhi supaya bisa mencapai personal goal. Sekali lagi, nothing is impossible. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar.